kita akan langsung saja masuk ke pembahasan tentang persuasive communication. Sebagian dari teman-teman mungkin sudah familiar dengan ini, sebagian mungkin baru pertama kali juga ya, tapi saya yakin semuanya sudah familiar. Dan seperti biasa, saya Trisha yang akan membantu teman-teman sampai nanti kurang lebih sekitar 50 menit ke depan untuk ngobrolin tentang persuasive communication. Yang ini merupakan bagian dari gerakan Aku Bicara episode ketiga ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa ketemu lagi dengan episode lain yang membahas hal-hal yang lebih dalam lagi ya. Nah, teman-teman, supaya kita menyamakan persepsi kita tentang komunikasi persuasif, boleh dong sharing pendapatnya terlebih dahulu. Apa sih menurut teman-teman komunikasi persuasif itu? Nah, yang mau open kamera boleh, open mic boleh, yang mau share di kolom chatnya juga boleh. Supaya nanti kita selanjutnya setelah ini ngobrolnya enak gitu, satu persepsi. Apa sih komunikasi persuasif menurut teman-teman? Silakan. Menyampaikan pesan untuk eh, mempengaruhi orang lain, Coach. Menyampaikan pesan untuk Mempengaruhi orang lain. mempengaruhi orang lain. Bang Ova. Oke, thank you Bang Ova. Menyampaikan pesan untuk mempengaruhi orang lain. Yes. Yang lain, ada punya pendapat lain? Mas Agus baru join kayaknya ya. Silakan Mas Agus. Masih di mute suaranya. Ya, komunikasi persuasif ya, Coach. Ya. Menurut saya komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, kemudian mengarahkan seseorang agar apa yang kita sampaikan bisa sesuai dengan tujuan kita menyampaikan sesuatu tadi, gitu, Coach. Oke. Komunikasi itu mempengaruhi agar apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan tujuan kita, gitu ya? Ya, benar. Oke, sip. Thank you, Bang Agus. Mas Bayu, komunikasi yang mampu membuat orang berperilaku sesuai dengan tujuan komunikasi kita. Oke, sip. Hampir sama semuanya ya. Nah, kita akan sepakati, kita ngambil definisinya dari Richard Perloff ya. Nah, dia bilang begini, komunikasi persuasif itu adalah sebuah proses nih. Jadi komunikasi itu proses ya. Di mana si komunikator atau orang yang menyampaikan pesan itu yang berusaha untuk meyakinkan orang lain agar supaya yang mempengaruhi atau mengubah attitude-nya, perilakunya sesuai dengan pesan yang dia ingin sampaikan. Dan kata kuncinya di sini adalah free choice, artinya orang itu bebas memilih sehingga dia merasa nggak dipaksa. Ya, tepat seperti yang teman-teman sampaikan tadi. Jadi komunikasi persuasif itu adalah komunikasi untuk mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu seperti yang kita harapkan dan mereka mau melakukannya itu dengan sukarela. Nah, kalau di persuatrik kita akan menggunakan istilah sukarela. Jadi bagaimana kita mempengaruhi orang dan orang itu nggak ngerasa kalau dia sedang dipengaruhi, dan ketika dia melakukan apa yang kita inginkan itu, ya dia melakukannya dengan sukarela. Dia ngerasa bahwa dia melakukan itu bukan karena dipaksa. Bahkan dia nggak ngerasa kalau dia sedang dipengaruhi. Nah, itu mungkin di pertemuan berikutnya kita akan ngobrolin tentang persuatrik ya. Tapi kalau di sini kita masih ngobrolin tentang komunikasi persuasif secara umum ya. Yang penting orang itu melakukan apa yang kita sampaikan. Itu kata kunci dari komunikasi persuasif. Yang ini yang akan membedakan dari komunikasi-komunikasi yang lain. Ya, karena juga bisa jadi orang akan melakukan dengan apa yang kita inginkan, tapi dia nggak sukarela. Dia ngerasa tertekan. Bisa aja. Kalau kita otoriter gitu misalnya kan, kita minta seseorang untuk melakukan sesuatu. Dia bisa melakukan itu dan mau dia melakukan itu, tapi dia ngerasa terpaksa. Nah, kalau komunikasi persuasif, dia melakukan itu dan dia merasa bahwa melakukan itu adalah memang keinginan dia. Nah, kenapa sih penting nih? Ada yang content creator, ada yang dosen, ada yang guru, gitu kan? Ada yang teman-teman trainer, gitu. Kira-kira menurut teman-teman, kenapa sih komunikasi persuasif ini penting buat teman-teman pengusaha? Ini kenapa penting kira-kira? Boleh dong share kenapa sih kita harus belajar komunikasi persuasif itu? Kok nggak ya udah ngomong-ngomong aja. Tiap hari kan kita juga komunikasi gitu. Ini kayak sesuatu yang nggak perlu kita pelajari karena setiap hari kita dari kecil juga udah bicara gitu. Bahkan tanpa harus belajar komunikasi persuasif pun bisa saya oke-oke aja tuh gitu. Nah, kira-kira kenapa nih kalau menurut teman-teman kita perlu belajar yang namanya komunikasi persuasif? Silakan. Agar tujuan yang kita inginkan tersampaikan. Agar tujuan yang kita inginkan tersampaikan. Oke. Buat yang lain teman-teman. Jadi seperti biasa ya di kelas-kelas kita itu selalu interaktif. Jadi
kita minta teman-teman untuk terlibat supaya nanti proses pembelajarannya lebih efektif, karena waktunya hanya sekitar nggak sampai 60 menit. Jadi kalau kita terlibat 100% itu lebih efektif proses pembelajarannya, sehingga nanti walaupun waktunya singkat, kita tetap dapat manfaat yang maksimal. Mas Ferry, memotivasi orang lain untuk mengambil tindakan tertentu atau menerima pandangan atau ide tertentu. Oke, sip. Nah, teman-teman, tentunya banyak banget ya manfaatnya ketika kita bisa benar-benar menguasai komunikasi persuasif itu, ya, agar teman bicara kita paham apa yang akan disampaikan. Oke, kalau dia paham, kalau hanya sekedar paham, apakah dia komunikasi persuasif? Bisa jadi dia paham, tapi dia belum tentu mau melakukan, ya. Nah, kalau komunikasi persuasif itu kuncinya dia harus mau melakukan apa yang kita inginkan, tapi dia melakukannya dengan sukarela. Itu kata kuncinya. Mas Hafizona, bagi penjual agar calon customer mau beli produk dengan senang hati. Thank you, Mas Hafiz. Baik. Nah, kita lihat teman-teman. Dari semuanya bisa kita simpulkan nih, ya. Pertama, kalau kita menguasai komunikasi persuasif, itu akan lebih mudah bagi kita untuk convince, seperti tadi kata Richard Pavlov tadi, bahwa kita lebih mudah untuk meyakinkan orang. Apakah meyakinkan orang untuk setuju dengan ide kita, proposal kita, atau meyakinkan orang untuk beli jasa kita, atau menggunakan produk kita. Nah, ini akan sangat efektif ketika kita menggunakan komunikasi persuasif. Kemudian, bagi teman-teman yang berkarir sebagai profesional di kantor misalnya, tentunya ketika kualitas komunikasinya meningkat, yaitu menggunakan komunikasi persuasif, hubungan kita dengan atasan, hubungan kita dengan bawahan kita, dengan mitra teman kolega kita, itu akan jadi lebih efektif, sehingga karir kita akan jadi lebih mudah untuk meningkat. Ya, dari sisi bisnis pasti bukan hanya kepada customer, tapi juga kepada investor, kepada relasi kita, mitra bisnis kita, kepada supplier kita, akan lebih mudah kita bangun hubungan kalau kita punya kualitas komunikasi persuasif yang efektif. Dan yang pasti juga kita bisa menggerakkan tim kita. Karena di sini kan kata kuncinya adalah menggerakkan orang. Kata kuncinya adalah meyakinkan orang untuk melakukan sesuatu. Maka kalau kita bisa punya kemampuan komunikasi persuasif yang efektif, akan semakin mudah bagi kita untuk menggerakkan orang lain. Dan juga pastinya akan memotivasi mereka. Nah, inilah manfaat yang kita dapatkan kalau kita menguasai komunikasi persuasif. Maka penting banget bagi kita semuanya, apapun profesinya, komunikasi persuasif ini adalah sebuah skill yang perlu kita pelajari lebih dalam, sehingga mempermudah aktivitas kita sehari-hari untuk mencapai tujuan kita, seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Ya. Nah, tentunya kan teman-teman sudah sering berkomunikasi setiap harinya. Nah, kira-kira kalau dikasih skala 1-5, 1 itu yang paling kecil, yang nggak efektif gitu ya, dan 5 adalah yang sangat efektif. Seberapa efektif nih upaya teman-teman selama ini ketika melakukan proses komunikasi persuasif yang sering dilakukan? 1-5 kira-kira, yuk kasih aja di kolom chatnya. Diukur-ukur sendiri aja kira-kira berapa. Oke. 5, berarti udah efektif banget ya. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa memperkuat lagi, bisa sharing lagi pengalamannya buat kita semuanya. Mas Bayu 3, oke, nggak apa-apa. Mas Bayu, boleh share ke kita dong 3 ini maksudnya kayak gimana ya? Mas Bayu bisa open microphone-nya nggak? Oh, kadang efektif, kadang enggak gitu ya. Maksudnya gini, di saat-saat seperti apa kira-kira itu tidak efektif? Saat nggak persiapan. Oh, oke. Baik. Tapi kalau persiapan, insya Allah efektif ya. Sip. Relatif skor ya, Coach. Tergantung komunikasi ke siapa. Oke. Baik. Kita akan lihat berikutnya. Nah, ini sekarang nih. Pertanyaan tadi tergantung komunikasinya ke siapa. Ya. Nah, supaya ini langsung bisa dipraktekin, teman-teman, apapun nanti yang akan kita pelajari bersama, teman-teman bisa langsung praktekin. Nah, untuk itu, supaya nanti lebih mudah, dari sekarang yuk tentuin dulu nih. Kira-kira ketika nanti teman-teman sudah belajar ini, teman-teman mau praktekin ini kemana? Nah, Mas Agus nanti mau praktekin ke siapa? Siapa orang yang akan Anda persuasi? Yuk tulis nanti siapa, boleh namanya boleh, atau mungkin profesinya boleh gitu ya. Oh, nanti saya mau persuasi teman di kantor, atau ada calon pembeli atau supplier misalnya. Tujuannya supaya apa? Supaya dia mau kasih harga yang lebih murah misalnya. Nah, selama ini tantangannya apa ketika berkomunikasi sama mereka? Ya negosiasinya alot misalnya.
dia nggak mau kasih harga yang kompetitif misalnya. Atau misalnya komunikasi kepada calon mertua, ya kan? Tujuannya apa? Supaya dia mau ngizinin anaknya nikah sama saya misalnya. Tantangannya selama ini apa? Oh, orang tuanya agak keras misalnya. Nah, boleh. Silakan. Silakan ketik di kolom chatnya supaya nanti kita bisa langsung praktekin nih apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang sudah teman-teman praktekkan, bisa nanti kita kasih feedback ya. Karena kita pengen gerakan aku bicara ini betul-betul berdampak buat teman-teman. Oke, kita lihat. Kepada murid di kelas, supaya anak lebih fokus mempelajari materi di kelas, tantangannya fokus anak-anak apa? Rentangnya pendek gitu ya. Mas Ferry dengan para pelaku usaha, oke, lebih spesifik lagi pelaku usahanya siapa? Kemudian selama ini ketika berbicara dengan para pelaku usaha itu tujuannya apa? Dan tantangan yang dihadapi apa? Silakan. Yang lain juga boleh ya. Kalau mau mungkin kesulitan untuk ngetik, langsung aja open mic-nya, langsung ngomong juga nggak apa-apa. Yuk, yang lain kita masih tunggu. Mas Agus, kepada calon klien, ya, sebentar. Calon klien, customer, ke orang tua, ke anak, dan lingkungan sekitar, Gus. Ya, oke. Untuk hari ini kan banyak banget nih. Yuk, supaya prakteknya langsung bisa 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 langsung berdampak gitu. Pilih satu, yang mana? Calon klien kah, customer kah, ke orang tua kah, ke anak kah, ke lingkungan sekitar kah? Pilih satu aja. Siapa nih orangnya? Atau kelompok orang yang seperti apa? Kemudian dengan orang itu pengennya ngapain tujuannya? Dan selama ini tantangan yang dihadapi apa? Nah, misalnya Mas Hafiz, kepada klien, ya kan? Tujuannya adalah untuk deal, kerjasama. Tantangannya selama ini kliennya dengan otoritas yang tinggi dan lebih senior cenderung lebih memandang rendah. Nah, oke. Jadi itu clear nih. Siapa yang mau diajak bicara, kemudian tujuannya apa, selama ini kendalanya apa? Kepala OPD atau kepala dinas coach. Oke, tujuannya apa? Bang Herul. Kemudian selama ini ketika bicara kepada kepala dinas, tantangannya apa? Apakah itu tantangannya internal atau eksternal? Apakah tantangannya dari dalam diri sendiri atau justru dari luar? Mary, dengan para pelaku usaha UMKM, misalnya tukang keripik atau pelaku seni, tujuannya agar bisa jualan offline ke online. Tantangannya pelaku usaha ini ingin serba gratis saat berpromosi. Oke, oke. Tujuannya agar biasa jualan. Maksudnya gimana nih? Agar mereka mau jualan online atau gimana? Tantangannya pelaku usaha ingin serba gratis. Maksudnya tujuannya supaya mereka menggunakan jasa kita nih, gitu. Atau supaya mereka mau offline, jualan online sendiri. Betul nih yang mana maksudnya? Menggunakan jasa kita untuk mempromosikan produk mereka digital. Oh, oke. Tantangannya pelaku usaha ingin serba gratis saat berpromosi. Nggak ada duitnya dia. Atau nggak ada duitnya tapi nggak mau ngeluarin duit. Nah, itu beda lagi ya. Oke, yang lain? Sudah? Nggak ada anggaran promosi. Oke, baik. Kenapa ini penting teman-teman? Kalau teman-teman nanti ketika join bareng kita nanti di bulan Juni, itu ada salah satu prinsip, bukan prinsip, langkah. Iya, prinsip dan langkah pertama itu ketika kita sebuah formula di dalam Persmatrix, menentukan tujuan yang jelas itu menjadi sangat penting sekali dalam keberhasilan kita mempengaruhi orang. Semakin jelas tujuannya, maka akan semakin mudah buat teman-teman mempengaruhi orang itu. Sehingga nanti insya Allah di bulan Juni di Jakarta, kita akan belajar detail nih, gimana sih caranya kita bisa membuat sebuah tujuan yang clear, yang jelas, sehingga setiap kita bertemu dengan orang, tujuan itu bisa kita capai dengan sangat maksimal, gitu ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti di Jakarta. Mas Agus, ke masyarakat yang tidak open minded, ini maksudnya gimana? Masyarakat yang tidak open minded, tujuannya apa dan tantangannya apa? Ya, ketika kita memberitahukan sebuah informasi baru, coach, yang kadang-kadang mereka anggap itu tradisi kita itu seperti ini gitu. Jadi kalau berubah, mereka itu nggak siap gitu, nggak siap menerima dua hal. Satu, perubahan, yang kedua
kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi untuk Ini konteksnya masyarakat dalam hal apa nih di open minded? lingkungan ini, di lingkungan sekitar, yang majoritinya orang tua yang sudah usianya lanjut gitu loh. Ya, artinya kita mau mengarahkan mereka untuk apa? Bahwasannya kita mau kasih perubahan dengan menggerakkan anak-anak muda itu jauh lebih eee, efektif dan efisien gitu loh untuk sebuah kegiatan misalkan kayak gitu kan. Dianggap udahlah orang tua itu lebih lebih wise, lebih Ini program apa? Program sosial atau gimana? ya sosial Bos, Hah? untuk Konkretnya gimana nih konkretnya? konkretnya Contohnya programnya apa? Tantangannya selama ini apa gitu? misalkan untuk kegiatan, meremajakan sorry sorry, untuk ini Coach, mengembangkan masjid ajalah kita bilang Coach, gitu. Hmm. Karena kan kita, sebagai anak muda itu kan punya, eee, planning yang jauh lebih luas gitu kan dibandingkan dengan orang tua yang monoton gitu Coach. Yang penting, eee, aktivitas itu berlangsung rutin, sedangkan anak muda itu kan punya terobosan-terobosan baru. Kadang-kadang, ide-ide tadi itu nggak diterima gitu. Alasannya Oh, ya ini sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan gitu loh, untuk oke, merubah itu tadi. oke. Baik, thank you. Ya, oke. Semua udah ya. Nah, nanti mudah-mudahan langsung bisa dipraktekin apa yang teman-teman sudah tulis untuk masing-masing siapa orangnya, tujuannya apa, hambatannya apa. Oke, kita akan lanjut nih. Nah, di dalam persuade trik, ya, komunikasi persuasif ala persuade trik itu ada dua komponen utama yang kita harus punya. Kita sebut pertama itu adalah inner game dan yang kedua adalah outer game. Nah, inner game ini adalah tentang bagaimana kita membangun rasa percaya diri di dalam diri kita dan bagaimana kita memenangkan permainan di dalam diri kita. Karena komunikasi itu sebenarnya adalah sebuah game yang kita mainkan, ya. Dan kita harus bisa berhasil menangkan dua permainan nih di dalam komunikasi persuasif. Yang pertama inner game, karena yang paling menantang, yang paling harus kita menangkan sebetulnya adalah diri kita sendiri. Di pertemuan yang pertama, pertemuan kedua kita udah ngebahas itu ya, detail ya. Jadi bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan orang lain sebelum kita meyakinkan diri kita sendiri. Nah, baru setelah kita bisa memenangkan diri kita sendiri, kita mulai untuk memenangkan orang lain. Kita mulai untuk mempengaruhi orang lain. Yaitu yang kita sebut dengan outer game. Ya, bagaimana kita memenangkan hati dan pikiran orang lain. Nah, kita akan ngebahas satu-satu ya. Yang pertama inner game dulu. Yang inner game itu adalah membangun rasa percaya diri dan memenangkan diri sendiri. Kita kemarin udah detail sehingga hari ini kita akan cepat saja. Mudah-mudahan teman-teman sudah ikut yang kemarin. Bahwa ketika kita mau mempengaruhi orang, itu sangat terpengaruh dari siapa diri kita. Siapa diri kita, siapa kita memandang diri kita sendiri. Ketika kita memandang diri kita adalah dengan cara yang negatif, maka orang pun akan melihat kita dengan cara yang negatif. Ya, tadi contoh misalnya, tergantung berbicara dengan siapa gitu. Nah, artinya adalah kalau mungkin kita bicara dengan orang yang levelnya lebih senior, lebih tinggi daripada kita, sadar atau nggak sadar, kita sedang memandang diri kita jadi lebih lemah. Maka ketika berkomunikasi, kualitas komunikasi kita menurun. Karena kita merasa bahwa kita inferior. Nah, sehingga sulit bagi kita untuk mempengaruhi orang itu. Nah, maka penting banget nih identitas diri ini. Contoh misalnya, ketika bertemu dengan kepala dinas, ketika bertemu dengan klien-klien yang lebih senior, lebih pengalaman, ketika bertemu dengan orang-orang tua, ya, itu identitas diri sangat berpengaruh. Ketika Anda bertemu dengan kepala dinas, pertanyaannya adalah, lalu Anda siapa? Ya kan? Ketika Anda bertemu dengan klien yang lebih senior, lebih pengalaman, perusahaannya mungkin lebih gede, gitu ya. Mereka mungkin udah ahli di bidangnya, bahkan Anda nawarin training, lah siapa lo? Lo masih muda, baru anak kemarin sore mau ngajarin gua udah puluhan tahun berbisnis. Nah, pertanyaannya, siapa lo? Kan gitu. Nah, seringkali kita melihat siapa teman bicara kita, oh mereka kepala dinas, oh mereka pemimpin bisnis, oh mereka orang-orang tua senior gitu ya, udah pengalaman di kampung ini. Pernah nggak Anda bertanya, siapa Anda? Nah, buat teman-teman yang kemarin sudah ikut di sesi sebelumnya, pasti udah bisa jawab nih, ya, identitas diri itu. Nah, saya nggak akan ngulang di sini lagi, nanti mungkin mudah-mudahan kalau buat teman-teman yang sudah yang ketinggalan kemarin, mudah-mudahan Kak Bianda dan tim Aku Bicara sedang mempersiapkan rekamannya, nanti mungkin bisa ditonton di YouTube-nya Kata Daya ya. Nah,
Saya akan langsung cepat aja di sini. Ketika Anda bertemu dengan kepala dinas, ketika Anda bertemu dengan klien Anda yang senior, ketika Anda bertemu dengan orang-orang tua, Anda memandang diri Anda siapa? Kalau Anda melihat diri Anda adalah sebagai orang yang pengen dapat proyek, udah pasti Anda akan minder, ya kan? Kalau Anda ingin ketemu sama calon klien itu sebagai orang yang pengen dapetin kerjaan atau proyek dari si klien kita itu, udah pasti Anda akan merasa inferior. Karena Anda sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu. Kalau kita mau mengambil sesuatu, kalau kita minta sesuatu dengan orang yang memberi, kira-kira mana yang lebih tinggi posisinya secara mental? Ya, kalau dalam agama itu kan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah katanya kan. Secara mental sadar nggak sadar, kalau kita datang pengen hanya sekedar dapetin proyek, itu berarti kita sedang minta sesuatu kepada orang itu. Dan otomatis bawah sadar kita akan membuat kita jadi di bawah. Karena posisinya lagi minta. Walaupun sebenarnya kita bilang, oh enggak lah, aku kan mau kerjasama. Nah, pertanyaannya benar nggak itu kerjasama itu sudah betul-betul menjadi sebuah identitas. Ketika Anda memandang kepala dinas, ya, bahwa dia punya program, punya kepentingan untuk misalnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan skill tertentu, atau karena tanggung jawab dia sebagai misalnya dinas pendidikan misalnya, dia bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas guru, kualitas siswa, atau misalnya dinas kesehatan misalnya kan, dia bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kesehatan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk punya gaya hidup sehat. Itu kan tanggung jawab pemerintah. Dalam konteks ini misalnya kepala dinas. Nah, lalu kita datang ngapain? Kalau Anda berharap bahwa Anda datang minta proyek, Anda datang, dapat duit nih, wah dapat duit nih, bisa dapat proyek nih, seperti itu, maka Anda pasti akan minder. Kenapa? Karena Anda datang bukan memberi, tapi Anda datang untuk minta. Tapi kalau kita tahu bahwa, oh kamu kepala dinas, Bapak adalah seorang kepala dinas, dan saya adalah mitra dari pemerintah. Saya ingin membantu pemerintah, mempermudah pemerintah untuk menjalankan program itu dengan memberikan apa misalnya? Ya, apakah Anda punya kemampuan teknis di bidang tertentu, atau Anda mungkin punya pelatihan misalnya? Oh, saya membantu dinas menjalankan program dinas untuk meningkatkan kualitas guru dengan memberikan pelatihan kepada guru. Sehingga saya datang ini bukan minta proyek, saya datang untuk membantu Anda, membantu pemerintah, agar supaya program pemerintah dalam hal memberikan peningkatan kualitas guru itu berjalan dengan lebih baik. Karena kami tahu bahwa program kami ini sangat mampu, sangat baik sekali untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas ini. Karena kami tahu produk kami tahu jasa kami tahu kualitas kami. Dan ini sangat bermanfaat kalau seandainya bisa dilaksanakan di daerah ini. Beda datang dengan minta proyek dengan datang ingin ngasih sesuatu yang bermanfaat buat orang. Perkara nanti ternyata dalam hal itu ada imbal baliknya, ada feedbacknya, itu kan memang muamalah biasa. Oke. Tapi ketika kita jualan berharap ingin dapat bonus, ingin dapat sesuatu, itu energinya akan beda dengan kita datang ingin memberikan sesuatu. Ya. Jadi yang menjadi poin pentingnya adalah bahwa saya bukan orang yang sedang minta-minta, tapi saya adalah orang yang sedang memberi bantuan agar supaya pemerintah bisa menjalankan programnya dengan baik dengan bekerja sama dengan saya membantu pemerintah melaksanakan program apa. Seperti itu. Ketika kita bertentangan dengan orang tua di masjid, seringkali anak-anak muda ini nggak bisa menempatkan diri dia sebagai apa dan sebagai siapa. Ketika dia melihat orang tua itu sebagai orang yang kolot, orang tua sebagai orang yang kuno, orang tua sebagai orang tua yang nggak berpandangan kekinian, maka di saat itu Anda akan pasti ditolak oleh si orang tua itu. Karena kemarin kita udah belajar ya, membangun hubungan baik, nanti kita akan juga. Persepsi Anda tentang siapa orang yang Anda hadapi, dan persepsi Anda tentang Anda siapa, itu akan menentukan kualitas komunikasinya. Ketika Anda melihat bahwa saya ini anak muda yang dirasa orang tua itu belum punya pengalaman, maka di saat itu langsung gap-nya akan terbentuk. Gitu. Dan ketika Anda membenturkan antara anak muda dengan orang tua, itu akan membuat Anda menjadi jauh lebih mudah untuk ditolak. Gitu. Tetapi ketika kita datang
Ya, ini orang tua di BKM ini punya keinginan agar supaya masjidnya makmur. Kita juga datang sebagai anak muda yang pengen memakmurkan masjid. Jadi kalau Anda datang ingin mengambil, dalam tanda petik ya, mengambil kekuasaan di masjid sehingga seolah-olah anak muda yang mengatur semuanya sehingga orang-orang tua itu akan tersingkirkan, ya Anda pasti ditolak. Tetapi kalau Anda datang sebagai anak muda yang ingin membantu orang-orang tua agar supaya masjidnya ramai dan anak-anak muda di sekitar kampung kita itu punya kegiatan yang positif dengan program yang Anda tawarkan, itu akan pasti diterima, bahkan ya akan lebih mudah diterima, bahkan bisa saya bilang mungkin pasti diterima. Karena paradigmanya akan berbeda. Siapa Anda? Anda adalah anak muda yang ingin membantu para orang tua di sekitar kampung kita, di sekitar masjid kita, untuk memberikan program-program bermanfaat bagi anak muda, sehingga anak muda di sekitar kita bisa terjaga, terhindar dari kenakalan dan hal-hal yang lain. Jadi kita datang untuk memberi, bukan untuk ngambil. Kalau Anda datang untuk mengambil peran di masjid, sehingga peran orang terganggu, status quo terganggu, Anda pasti ditolak. Gitu. Sama kalau misalnya Anda ketemu sama klien Anda, ya, yang dia pengalaman dan senior dan segala macam semuanya. Kalau kita ngerasa bahwa, aduh, mereka ini jauh lebih hebat daripada saya, pada saat itu langsung ada gap-nya akan jauh. Posisinya nggak bisa saling setara. Padahal dalam negosiasi, di dalam komunikasi, prinsip kesetaraan itu penting banget karena kita harus memberikan sesuatu yang memang sepadan dengan orang yang kita hadap bicara. Jenderal itu hanya mau negosiasi sama jenderal kan gitu. Kalau kita berhadapan dengan jenderal dan kita memandang diri kita kopral ya nggak pantas gitu. Walaupun tentunya identitas diri positif ini bukan berarti terus kita jumawa, bukan berarti terus kita sok-sokan, bukan berarti terus kita sombong, enggak. Sesuai dengan kadar kita, sesuai dengan kompetensi kita dan sesuai juga dengan kemampuan kita, gitu ya. Jangan sampai over gitu ya, over promise, over confidence ya, itu nggak baik. Nah, teman-teman silakan nanti tentukan sendiri siapa identitas diri Anda. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu di bulan Juni atau mungkin bisa silakan nanti lihat di pembahasan kita di YouTube-nya Kata Daya. Kita udah ngobrolin tentang identitas diri positif ini. Nah, jadi penting banget ya melihat siapa diri kita saat ini ketika berhadapan dengan orang yang kita hadapi untuk ketika kita berbicara. Itu yang pertama, ya. Nah, banyak lagi di dalam inner game ini selain identitas diri, nanti kita ada bagaimana mengakses sumber daya yang ada dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengeluarkan seluruh kekuatan yang ada dalam diri kita ketika menghadapi orang tadi misalnya ketemu dengan kepala dinas nih, oh ternyata identitas saya sudah ubah, tapi kok saya masih grogi, saya masih minder. Nah itu nanti kita akan belajar tekniknya di bulan Juni, bagaimana Anda bisa mengeluarkan dengan seketika sehingga Anda PD-nya jadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, sehingga power Anda, kemampuan Anda untuk mempengaruhi itu jadi lebih besar ketika Anda bertemu dengan orang itu. Nah, inner game ini penting dikuasai sebelum nanti Anda belajar bagaimana cara mempengaruhi orang. Ya, ini inner game. Kita masih bahas satu aja di sini karena waktu kita sangat terbatas. Nah, kemudian ya kita masuk nih ke komunikasi, kunci komunikasi berikutnya. Yang di sini udah mulai ngebahas tentang outer game. Ya, bagaimana kita bisa memenangkan orang lain itu ada 3 hal yang kita perlu kuasai. Yang pertama kita perlu punya kemampuan membangun hubungan baik, kita punya kemampuan untuk mendengar aktif, dan kita punya kemampuan untuk menyampaikan pesan. Ketiga hal ini nggak boleh lepas salah satunya. Jadi ketiga-tiganya harus ada. Anda jago menggunakan pola bahasa hipnotik, Anda jago merangkai kata, Anda jago membuat kata-kata yang meyakinkan gitu. Tapi Anda hilang tahapan bangun hubungan baik, itu nggak akan lama. Ya, begitu juga Anda udah bagus bangun hubungan baik, tapi Anda nggak bisa mendengar apa yang diinginkan oleh orang yang Anda ajak bicara. Anda nggak pernah tahu betul apa sebenarnya antara yang dia ucapkan dengan yang dia mau sesungguhnya itu sebenarnya apa. Nah, ini akan nggak efektif komunikasinya. Maka ketiga hal ini menjadi sangat penting sekali untuk kita kuasai. Kita akan mulai cepat, singkat, dari yang pertama bangun hubungan baik. Nah, seringkali kita langsung to the point, kita punya apa, maunya apa, langsung kita tawarin seketika saat itu juga. Dan ini biasanya gampang sekali untuk ditolak, ya, karena kita belum punya hubungan baik dengan orang itu. Kenapa itu penting? Karena otak manusia itu terprogram untuk terkoneksi secara sosial. Jadi penelitian dari Matthew Lieberman itu bahwa di dalam
pikiran manusia, di dalam otak manusia itu ada semacam wire, semacam kabel, ada semacam penghubung di dalam sel-sel otak kita itu yang membuat kita itu sangat senang sekali terkoneksi dengan orang lain. Nah, artinya ketika semakin baik hubungan kita dengan orang, maka jalur-jalur hubungan sel-sel di otak kita juga akan tumbuh semakin baik, semakin bagus. Ya, maka ketika kita bertemu dengan orang itu kita sering mungkin, aku kok nggak suka sama dia ya, tiba-tiba entah kenapa, aku kok bisa seneng sama dia ya, padahal kita baru kenal. Nah, itu sebenarnya ada program yang terjadi di dalam pikiran kita, ya. Kita akan bahas detail nanti. Nah, kemudian di dalam pikiran manusia itu yang kita perlu pelajari juga adalah tentang bagaimana critical factor berfungsi. Ini kemarin kita udah bahas, critical factor itu seperti kayak kayak penjaga, ya, kayak security. Ketika orang mau masuk ke dalam sebuah tempat, sebuah gedung, maka security itu akan menyaring nih, nggak semua orang bisa masuk. Akan ditanyain dulu apakah sesuai dengan tanda pengenalnya atau mungkin kepentingannya apa gitu ya. Begitu juga ketika Anda mau meyakinkan orang. Informasi atau pesan yang Anda sampaikan itu nggak langsung masuk dalam pikiran seseorang. Dia disaring dulu di namanya RAS, Reticular Activating System, atau namanya critical factor. Nah, tugas kita adalah bagaimana menembus Reticular Activating System. Ketika Anda belajar nanti persuasif, Anda akan belajar teknik-teknik yang praktis, yang cepat, yang simple, tapi efektif dan powerful. Bagaimana Anda bisa menembus critical factor. Salah satunya adalah dengan membangun hubungan baik ini. Semakin baik hubungan Anda dengan seseorang, semakin mudah Anda mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Nah, ada beberapa teknik yang sangat bisa Anda lakukan. Di sini kita belajar 2 aja dulu. Yang pertama dengan bangun kesamaan. Kemudian adalah buat mereka merasa nyaman. Seseorang akan lebih mudah terkoneksi dengan orang yang cenderung memiliki kesamaan dengan dirinya. Dan kalau Anda pengen buat orang itu nyaman, perlakukan orang lain itu seperti Anda ingin diperlakukan. Jadi kalau Anda ingin dihormati, Anda ingin diberikan pelayanan, maka berikan dulu penghormatan kepada orang. Hormati orang, hargai pendapatnya, berikan pelayanan yang baik kepada dia, maka mereka akan nyaman. Ketika orang itu sudah nyaman dan mereka sama dengan kita, merasa bahwa kita adalah bagian dari mereka dan dia adalah bagian dari kita, ini akan lebih mudah, ya, lebih mudah untuk kita mempengaruhi orang. Nah, misalnya Bang Heru nih jago banget nih kalau ketemu sama orang baru, gimana orang supaya merasa dekat, merasa nyaman, itu penting. Tapi ini satu hal, ya, ini belum selesai. Jangan dikira ketika kita dekat dengan pejabat, kita dekat dengan seseorang, maka akan pasti berhasil. Belum tentu. Banyak banget nih kasus-kasus tuh, awalnya udah baik hubungannya, begitu kita minta sesuatu, dia nggak kasih. Ketika kita mau kita mau capai target kita, mau capai tujuan kita, ternyata dia menolak. Berarti apa? Koneksinya nggak terbangun dengan baik. Ya. Nah, kita lihat bagaimana kita membangun hubungan baik secara membangun kesamaan. Di Persuatri kita latihan detail. Ada 4 atau 5 teknik yang akan kita latih. Di pertemuan sebelumnya kita udah belajar, salah satunya adalah menyamakan gesture. Menyamakan gerakan-gerakan kita, menyamakan intonasi suara kita, menyamakan pilihan-pilihan kata. Itu bisa membuat orang jadi lebih cepat akrab dengan kita. Ya, kalau untuk buat nyaman tadi prinsipnya adalah perlakukan orang itu seperti kita pengen diperlakukan seperti apa. Nah, itu dia ya. Pertama yang paling penting adalah respect. Ini adalah kunci ya. Bukan berarti kita terus harus loyal, harus kita terus servis dia habis-habisan, nggak gitu juga ya. Tergantung konteks Anda, tergantung bisnisnya apa, tergantung kepentingan Anda apa. Tapi yang paling penting di sini adalah kata kuncinya adalah respect. Ya, hargai dia, hormati dia sesuai dengan proporsinya masing-masing. Gitu. Oke. Nah, karena walaupun orang biasa, walaupun mungkin Anda ketemu, mohon maaf, orang-orang di pinggir jalan, begitu ya, dengan mungkin profesi yang bukan pejabat, siapapun orangnya, itu pasti senang kalau dihargai, senang kalau kita respect sama dia. Bahkan mungkin misalnya, mohon maaf, abang-abang yang bantuin kita untuk bersihin sampah di depan rumah kita pun, itu kalau kita berikan penghargaan, dia akan langsung respect sama kita. Dia akan langsung senang, hormat sama kita. Nah, apalagi kalau mungkin orang-orang yang kita punya kepentingan khusus pada mereka. Ya. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita mendengar aktif. Banyak orang berpikir bahwa kalau kita jago komunikasi, berarti kita jago ngomong. Itu benar, tapi nggak sepenuhnya. Hanya itu. Ya. Salah satu skill yang Anda harus miliki selain Anda jago ngomong, Anda bisa menggunakan kata-kata, Anda harus punya kemampuan mendengar aktif. Nah, mendengar aktif ini ada level-levelnya. Ya. Yang pertama itu ignoring, itu ya sama sekali nggak dengar.
Ya, kita abaikan, kita cuekin aja. Nah, ini biasanya komunikasi nggak akan berjalan dengan baik. Kalau seandainya Anda orang ngomong apa, Anda cuekin, Anda abaikan. Ini orang merasa bahwa Anda nggak respect sama dia. Dan pasti langsung di-cut seperti itu. Yang kedua, ini sering tapi bahaya, pretending. Pura-pura denger, terlihat dengerin tapi pikirannya melayang kemana-mana. Mungkin Anda pernah dalam suatu situasi ketika Anda berkomunikasi, berbicara dengan orang, orang itu badannya di mana, pikirannya di mana. Ya. Nggak nyambung gitu. Nanti ketika kita mau nanya, dia udah, apa tadi? Gitu. Nah, jangan pernah berkomunikasi dengan level 2 ini. Nah, level ketiga, selective listening. Hanya dengar bagian-bagian tertentu dari percakapan. Sepotong-sepotong, karena sebentar-sebentar dia nengok HP, sebentar-sebentar dia scroll, ngomong lagi, perhatiin gitu. Maka level ketiga ini juga sangat tidak disarankan. Maka ketika Anda berkomunikasi dengan orang lain, apalagi kalau seandainya Anda memang punya intensi tertentu, punya kepentingan tertentu, jangan pernah berada di level 1, 2, 3. Paling minimal Anda berada di level 4, yaitu attentive listening, memperhatikan dan fokuskan energi hanya pada kata-kata yang terucap. Ini pun hati-hati. Kalau Anda hanya menggunakan kemampuan mendengar Anda itu hanya pada kata-katanya saja, Anda bisa miss nanti, bisa salah paham. Ya, nah misalnya nih pasangan Anda bilang begini, ya lagi scroll TikTok atau Shopee gitu ya, terus ada pakaian bagus nih, istrinya bilang begini, Mas, Bang, Pak, ini cantik ya. Terus Anda bilang cuma, iya cantik. Kira-kira istrinya komennya gimana? Responnya gimana? Marah itu ya kan? Kenapa? Karena sebenarnya dia bukan butuh jawaban Anda cantik atau nggak cantik gitu ya. Kira-kira apa tuh? Itu kode keras untuk minta dibeliin gitu. Nah, ketika Anda cuma ngeresponnya hanya dengan kata-katanya saja, ini cantik ya, iya, cantik. Itu pasti orang marah karena ada deep structure yang kita nggak tangkap. Surface structure-nya di depannya itu dia ngomong ini cantik ya. Padahal di dalamnya di balik kalimat itu ada makna lain yang kita nggak bisa tangkap karena kita nggak sampai level mendengarnya ke situ. Maka di persuasif ini penting banget, bahkan latihannya ini sampai mungkin satu sesi kita latihan khusus nih untuk latihan mendengar. Bagaimana merangsang sensory equity, bagaimana kita bisa mendengar setiap perubahan suaranya, intonasinya, tekanannya. Terus pada saat dia ngomong kayak gini kok nadanya berubah ya. Pas dia ngomong begitu kok ekspresi wajahnya seperti ini. Bahkan kita bisa kenali ini adalah saat dia sedang konstruk atau sedang membangun sesuatu dalam pikirannya. Oh, pas ngomong kayak gini dia sedang remembering, dia sedang mengingat sebuah pengalaman yang ada dalam dirinya. Sehingga kita bisa mendengar bahkan sampai kita mendapatkan deep structure-nya. Kira-kira ketika dia ngomong kayak gitu maknanya apa ya? Nah, ini kita akan latih sehingga sampai ke level yang kelima, yaitu active listening. Itu bagaimana kita bisa mendengarkan dengan niat betul-betul untuk hadir penuh, memahami, berempati kepada orang yang kita sedang ajak bicara. Sehingga kita bisa dapetin informasi yang banyak. Kalau Anda seorang sales, Anda seorang pebisnis gitu ya, kemampuan mendengar ini menjadi penting banget. Ketika Anda sering ngobrol di warung kopi dengan klien Anda lagi makan siang atau mungkin Anda sedang ngobrol presentasi, kalau Anda punya kemampuan mendengar ini, Anda bisa dapetin sesuatu yang dia sembunyikan sebetulnya dari kata-kata yang dia ucapkan. Bahkan Anda bisa kunci kata-kata kuncinya dan Anda bisa gunakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Orang ini kok ngerti ya? Orang ini kok paham betul apa yang aku maksud ya? Oh, dia ngerti nih. Padahal sebenarnya Anda udah dapetin kata kuncinya. Sehingga ketika bertemu berikutnya, Anda tinggal buka aja. Dan itu orang akan lebih mudah untuk menerima Anda. Dan ini adalah skill yang sangat luar biasa yang Anda harus latih. Ya. Nah, bagaimana cara untuk melatihnya? Ada 3 tahapan, dan masing-masing tahapan ini kita akan latih nanti di bulan 6. Yang pertama adalah optimalkan bahasa tubuh. Ketika Anda berbicara kepada orang, ya pastikan Anda betul-betul paham tuh dari kontak matanya. Anda paham gerakan matanya. Ketika dia bergerak matanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, itu apa maknanya bagi kita. Kemudian ekspresi wajahnya, rona wajahnya, warna wajahnya, itu mikro ekspresinya Anda paham betul. Kemudian gesturnya, gerakannya, ini kita bisa kalibrasi, kita bisa identifikasi. Kemudian yang pasti adalah Anda harus hadir penuh. Jadi ketika Anda berbicara, jangan sibuk dengan handphonenya, jangan sibuk dengan hal-hal di luar konteks pembicaraan. Hadir penuh yang betul siap untuk memahami teman bicara Anda. Kemudian, tadi saya sudah jelaskan, pahami kata kuncinya. Nah, ketika menemukan kata kunci, ya pertama adalah kata-kata yang diulang, itu jadi kata kunci bagi seseorang. Kata yang ditekan, ketika dia berbicara ada intonasi suara yang berbeda, ya. Kemudian penggunaan kata-kata ungkapan atau kata-kata kiasan. Nah, ini adalah kata kunci yang kita harus kuasai.
Nah, ketika Anda bisa mengoptimalkan ketiga hal ini, Anda akan punya kemampuan mendengar yang jauh lebih baik. Dan itu akan mempermudah Anda untuk mempengaruhi orang. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menyampaikan pesan secara efektif. Nah, pertama itu pasti tentukan tujuan yang jelas. Tadi saya udah singgung di depan. Seringkali orang ketika ditanya, "Kamu mau kemana?" "Saya mau prospek." Kemudian dia keluar tuh dari kantor. Seharian dia muter-muter kota memprospek. Ketika pulang, ditanya, "Gimana?" "Aduh, nggak ada yang closing." Nah, pertanyaannya, orang ini udah capai tujuannya belum? Ketika dia keluar katanya mau prospek, kemudian kita ditanya setelah sore dia balik ke kantor ditanya, "Gimana hasilnya?" Sudah keluar, dia sudah prospek. Nah, tujuan dia cuma prospek, mungkin dia udah ketemu sama banyak orang, tapi nggak ada satupun yang closing. Kenapa? Ya karena tujuan dia cuma mau prospek doang, tujuan dia cuma mau presentasi doang, tujuan dia bukan closing. Nah, seringkali orang itu keliru, seringkali orang itu nggak jelas tujuannya. Apakah pertemuan ini memang pertemuan untuk closing, atau pertemuan ini adalah pertemuan membangun hubungan baik, atau pertemuan ini adalah pertemuan yang mungkin membahas level yang lebih lanjut. Maka penting banget ini, di dalam persuade trik itu kita detail itu ngebahas itu. Jadi ada formula di dalam persuade trik, ya. Tujuan itu adalah ketika kita tahu emosi apa yang kita ingin munculkan dan respon apa yang kita ingin munculkan dari orang itu sehingga tujuannya bisa tercapai. Itu detail kita bahas. Maka kalau Anda keluar, Anda ketemu sama orang, Anda nelpon orang, kalau Anda nggak ngerti tujuannya apa, mending nggak usah. Ya, ini penting banget. Kemudian adalah pahami audiensnya dan pahami kebutuhannya. Siapa yang Anda jumpai? Oh, saya jumpa kepala dinas. Akan sangat berbeda kalau Anda ketemunya mungkin hanya kepada level yang jauh di bawahnya. Pasti beda karena kebutuhannya pasti akan beda. Ya, Anda ketemu sama level direksi, manajer, sama staf biasa itu pasti akan beda. Anda ketemu sama orang tua, ketemu sama anak muda itu pasti akan beda. Maka Anda harus pahami siapa audiensnya dan kebutuhannya apa. Maka nanti di persuade trik yang terbaru ini di bulan 6 kita akan bahas nanti gap generation ya. Jadi perbedaan generasi itu penting sekarang karena zaman sekarang itu ini yang jadi masalah. Saya sering memberikan pelatihan-pelatihan di perusahaan-perusahaan baik itu BUMN, perusahaan pemerintah, lembaga-lembaga pemerintahan, UMKM itu hampir sama semua. Permasalahannya adalah gap antar generasi. Ya, mereka nggak paham nih, si Gen Z nggak paham si Gen X, baby boomers dan sebaliknya juga kebutuhannya apa. Nah ini penting ya. Kemudian setelah itu kita grab attention. Jadi kalau Anda bicara kepada orang dan orang itu nggak tertarik kepada Anda, maka nggak bisa masuk. Maka nanti kita akan belajar teknik-teknik bagaimana kita menarik perhatian. Kemudian setelah kita grab attention-nya mereka, kita bangun hubungan emosional dengan audiens. Terhubung secara emosional dengan audiens. Teman-teman harus paham betul setiap emosi itu punya energinya dan setiap energinya itu bisa menggerakkan hal yang berbeda-beda. Contoh, ya, ini saya ambil beberapa saja. Kita kenal di dalam persuade trik itu ketika teman-teman belajar persuade trik, teman-teman akan mengenali ada emosi positif, ada emosi negatif. Emosi positif dengan negatif ini nggak ada hubungannya dengan baik dan buruk. Ini hanya untuk mempermudah kita memodel emosi-emosi itu. Emosi positif itu punya tujuan baik buat kita, emosi negatif juga punya tujuan baik buat kita. Hanya mudah untuk mempermudah membaginya. Emosi positif misal apa, emosi negatif misalnya apa? Takut, marah misalnya. Merasa bersalah itu adalah emosi negatif. Emosi positif gimana? Emosi positif itu misalnya cinta, merasa bangga, merasa ingin berbuat baik, itu adalah emosi positif. Saya kasih contoh misalnya. Emosi itu sangat penting kita kendalikan, terutama kemampuan untuk mengendalikan emosinya orang lain. Kenapa? Karena hampir 90%, bahkan mungkin hampir seluruh keputusan manusia itu sangat dipengaruhi oleh kondisi emosinya dibandingkan dengan logikanya. Artinya, orang itu mengambil keputusan itu sangat dipengaruhi kondisi emosional. Maka kalau kita tahu bagaimana mengelola kondisi emosinya orang yang kita ajak bicara, akan semakin mudah bagi kita untuk membuat dia mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuannya kita. Contoh misalnya takut. Gara-gara takut, akhirnya dia setuju dengan pendapat kita. Gara-gara takut, akhirnya dia beli produk kita. Bukan takut nih kita ancam dia supaya beli, enggak ya. Contoh, hampir semua iklan di TV itu menggunakan rasa takut ini. Misalnya, seorang ibu takut anaknya terserang kuman.
sehingga dia menggunakan cairan pel pembersih lantai tertentu. Sering kan? Seorang gadis takut wajahnya berjerawat sehingga dia nggak bisa datang ke pesta ulang tahun temannya, maka akhirnya dia pakai obat jerawat tertentu. Takut kena sinar matahari, takut nanti masa depannya nggak nyaman, nggak aman, akhirnya dia beli jasa asuransi tertentu. Nah, semua keputusan-keputusan itu sangat dipengaruhi oleh rasa takut. Nah, bagaimana memunculkan rasa takut? Bagaimana supaya orang itu takut? Bagaimana orang itu akhirnya ketika dia takut, dia akhirnya membeli produk kita. Nah, ini kita akan belajar detail di dalam persuasif, ya. Nah, bagaimana orang akhirnya karena dia marah, dia beli. Bukan marah sama kita ya, tapi dia bisa marah dengan keadaan, bisa marah dengan produk sebelumnya, dan seterusnya. Ya. Bagaimana orang karena dia pengen dikagumi, sehingga dia beli. Nah, itu banyak endorse, beli produk menggunakan artis-artis cantik. Nah, ini kan sebenarnya yang dimainkan emosinya, bukan produknya yang mau dijual, tapi emosinya yang mau dijual. Nah, setelah kita bisa mainkan emosinya, maka kita gunakan pilihan kata yang sesuai. Nah, di sini kita belajar pola-pola bahasa hipnotik yang ada di dalam Persuaka. Mungkin teman-teman baru pertama kali dengar, saya merangkai ada 70 pola bahasa hipnotik yang kita kemas dalam sebuah kartu, satu pack itu ada 70 pola bahasa. Nanti di Persuasif kita akan mainkan kartu itu sambil kita belajar menggunakan pola-pola bahasa. Buat teman-teman nanti yang mau tahu pola bahasanya seperti apa, bisa tonton di YouTube saya, itu ada, kita bahas satu-satu polanya. Ya, yang pengen ngalamin langsung rasanya gimana main kartu itu sambil belajar menggunakan pola bahasa hipnotik, itu nanti bisa bergabung dengan kita di bulan Juni di Jakarta. Dan yang terakhir, menggunakan intonasi yang tepat. Jadi kata-kata yang tadi kita ucapkan itu, ketika diucapkan dengan intonasi yang tepat, maka hasilnya akan lebih powerful. Karena bisa jadi, ketika salah intonasinya, salah juga maknanya. Contoh, satu kata dengan intonasi yang berbeda, itu maknanya bisa berbeda. Ya. Misalnya, seorang istri protes sama suaminya. Dia bilang sama suaminya, wah kita udah 20 tahun menikah. Dulu papa tiap hari bilang I love you, I love you. Sekarang udah nggak pernah lagi. Si istrinya protes kayak gitu. Suaminya bilang, cinta itu kan nggak untuk dibilang-bilang. Jangan-jangan papa ini sudah ada yang lain. Karena istrinya udah protes kayak gitu, akhirnya suaminya bilang, ya udah, I love you, I love you. Kira-kira kalau diucapin kayak gitu kalimat I love you-nya dengan nada dan suara seperti itu, istrinya bakal terima nggak? Udah pasti enggak gitu, karena dianggap nggak serius, dianggap nggak tulus, ya, dianggap terpaksa. Padahal kata-katanya jelas I love you, tapi diucapkan dengan intonasi yang berbeda, maknanya di dalam pikiran si perempuan itu, si istrinya itu pasti akan berbeda. Ya. Nah, ini penting banget untuk menyampaikan pesan. Inilah yang akan kita bahas detail dan sebagian tadi sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan sekarang teman-teman bisa mempraktekannya, ya. Nah, kira-kira dari tadi yang teman-teman sudah tulis, saya mau ketemu sama kepala dinas. Tujuannya adalah untuk apa? Tantangan yang sekarang ini sudah dihadapi itu seperti apa? Kira-kira dengan teknik-teknik yang kita udah pelajari tadi, prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira sekarang kalau teman-teman ketemu dengan kepala dinas, ketemu dengan senior, ketemu dengan orang tua, teman-teman akan berkomunikasi yang seperti apa?